Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo Raharjo dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan teks editorial sebagai berikut. Teks editorial itu materi pembelajarannya ada pengertian dan ciri-ciri. Yang kedua itu ada struktur teks editorial. Yang ketiga itu ada kaidah kebahasaan. Yang keempat ada langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, teks editorial ini sama saja seperti tajuk rencana. Jadi, media yang menyatakan editorial, tapi ada juga media yang menyatakan tajuk rencana. Tetapi semuanya itu intinya sama saja. Dalam sebuah surat kabar tentunya ada sebuah tim yang bekerja keras di dalamnya, yaitu penulis berita, redaksi, dan lain-lain. Editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Ya. Selanjutnya itu opini yang ditulis tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu media terhadap suatu isu aktual. Selanjutnya itu adalah isu atau masalah aktual. Itu dapat berupa masalah politik, masalah sosial, maupun masalah ekonomi di kehidupan masyarakat. Editorial atau tajuk rencana dalam sebuah surat kabar bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada para pembaca terhadap isu yang sedang berkembang atau sedang ramai dibicarakan. Opini, awas ya, opini harus melihat fakta-fakta. Ya, opini harus melihat fakta-fakta yang sedang terjadi. Kemudian harus melihat buktinya bahwa apa yang disampaikan itu bukanlah omong kosong atau hoak. Kemudian ada argumen yang logis. Jadi argumen ini berupa opini-opini yang berhubungan dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam masyarakat. Itu adalah pengertian. Selanjutnya itu adalah ciri teks editorial. Ciri teks editorial. Yang pertama adalah aktual dan faktual. Berisi pernyataan atau teori tentang permasalahan yang akan diperkuat oleh argumen. Itu adalah aktual dan faktual. Yang kedua adalah sistematis dan logis, berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Ya. Terus ada argumentatis, berisi penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Itu adalah ciri teks editorial. Selanjutnya itu adalah struktur teks editorial yang berisi tentang tesis, ya, atau yang disebut juga pernyataan umum. Jadi tesis atau pernyataan umum ini berisi teks editorial yang mengangkat informasi yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Ya, itu adalah tesis atau pernyataan umum. Selanjutnya itu ada argumentasi. Argumentasi ini teks yang tersusun sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi itu rapi semuanya.
tetapi isi teksnya harus masuk akal dan harus nyambung ke pikiran kita. Itu adalah argumentasi. Selanjutnya itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah teks yang mengutarakan adalah teks yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Itu adalah penegasan ulang. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan yang berisi tentang yang pertama adalah adverbia atau yang disebut kata keterangan ya, dan selanjutnya itu ada konjungsi, kata hubung, dan ada verba material, verba relasional, verba mental. Adverbia itu biasanya yang digunakan di teks editorial itu biasanya adverbia frekuentatif ya, yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu. Contohnya itu katanya selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah konjungsi atau yang disebut dengan kata hubung, yang biasanya digunakan oleh teks editorial adalah konjungsi antar kalimat ya. Contohnya itu bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Ya masih banyak lagi lah. Selanjutnya itu ada verba. Verba disebut juga sebagai kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Selanjutnya itu ada langkah menyusun teks editorial. Yang pertama adalah memilih topik. Memilih topiknya itu tuh ya yang harus dicari yang banyak dibaca oleh masyarakat ya, seperti berita terkini yang lagi viral atau lagi hot atau lagi enak yang dibaca lah, intinya seperti itu. Yang kedua itu adalah mengumpulkan data untuk mendukung opini ya. Yang ketiga ada menyesuaikan topik dengan pembaca ya. Yang keempat ada menyunting teks editorial. Menyunting teks editorial ini itu tuh dicek kembali ya, seluruh kalimatnya, strukturnya, dan semuanya dicek kembali agar menjadi berita yang benar-benar nyata. Itu saja video presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.